Baik, Shalom Jemaat Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan. Sepanjang minggu luar biasa ya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah mendekati 2 bulan akhir dari 2025 dan sekali lagi kita lihat penyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Saya mengajak jemaat untuk mengambil waktu sejenak secara pribadi dengan Tuhan. Supaya waktu ini menjadi waktu yang khusus bagi Tuhan. Baik, mari berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian Ingat Akan Nama Yesus. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing hari ini Hosea 6 ayat 6 berkata demikian.
Sebab aku lebih menyukai kesetiaan daripada korban sembelihan, dan lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk semua Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan kita bersama-sama menikmati di dalam rumah Tuhan. Semuanya baik. Di dalam rumah Tuhan kita memiliki kebebasan untuk menyembah Dia, mengagungkan dan meninggikan nama-Nya, berkata-kata, bermasuk. Terima kasih Tuhan, Kau semua baik dalam hidup kami. Sepanjang hidup kami, Engkau Allah yang setia menemani kami. Untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, ajaib perkasa.
percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. satupun hari iman kami goyah. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih dalam lagi bersama-Mu, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan lebih dasar. Katakan amin. 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 Sekali lagi saya menyapa Shalom. Luar biasa hari ini. Kasih tahu
tahu sebelah kiri kanannya. Hari ini harinya Tuhan, kita luar biasa. Hari ini harinya Tuhan, luar biasa. Kita mau serukan nama Yesus, nama yang maha kuasa itu. Mari kita mau menang. Haleluya. Raja segala raja. Haleluya. Dia datang ke Gloria.
haleluya. Sekarang keluar dari kursi, salami 5 orang. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Dimanapun Tuhan yang merdeka, yang menang, lambaikan tanganmu. Haleluya. Sekali lagi, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya pujimu. Haleluya, sekali lagi benar. Haleluya, puji. Glory, glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan kita duduk. Kaulah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari Engkau Tuhan membuat kami kagum kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang dengan sepenuh hati memuji, menyembah. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa semua rencana-Mu indah bagi hidup kami. Kami tahu bahwa semua kehendak-Mu juga baik bagi hidup kami. Semua rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna dalam hidup kami. Dan semua jalan-jalan-Mu adalah jalan yang menuntun kami semakin dekat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku percaya rancangan-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, demi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Sekali lagi dari depan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ada jemaat Tuhan yang tinggal pujian. Katakan Tuhan, ku percaya. Ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, bagi masa depan damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu
hadapan-Mu. Sesungguhnya Engkau menilik hati kami dari ketinggian-Mu yang maha suci itu. Dan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sadar diri bahwa pengetahuan kami tidak sanggup untuk memahami kehendak dan kebenaran-Mu yang melampaui alam semesta itu. Itu sebabnya kami merendahkan hati dan hidup kami kepada-Mu, memohon belas kasih. Curahkan kami roh pengertian. Engkau kuduskan hati kami dengan roh-Mu, supaya firman ini mendapat tepat, tidak saja menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh hidup kami menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman ini, supaya kami dapat tunduk, menerimanya, dan oleh kuasa Roh Kudus kami dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman. Terpujilah Engkau ya Yesus, firman kehidupan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan hari ini kita akan membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan yang bagi saya ini sesuatu yang sangat-sangat, setiap kali kita membuka bagian ini maka ini merupakan nasihat untuk kita semua. Dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai 22. Wahyu pasal 3, kalau di perikop ini hanya sampai dengan ayat 22 ya. Tapi tidak apa-apa kita baca. Ini adalah salah satu penglihatan dari 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu. Mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan, dan kita semua akan membaca ayat-ayat ini. Mari kita berdiri dan kita mulai membaca Wahyu pasal 3 mulai ayat 14. 3, 2, 1. Ya, kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, hina dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan bagi minyak untuk melunas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang dikatakan Roh Kepada jemaat-jemaat, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari,
dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tema kita dari ayat-ayat yang kita baca itu adalah Tuhan pun malas memberkati. Tuhan pun malas memberkati. Sebab kata malas dipadankan dengan Tuhan. Malas itu lebih cocok dikenakan pada saya. Malas itu lebih cocok diterapkan pada kita. Tapi syukur puji Tuhan ada di antara kita yang tidak malas kan. Berarti saya balik. Yang rajin-rajin semua angkat tangan. Kalau saya rajin buka WA kan. Jadi dengan tema Tuhan pun malas berarti ini, wah ini sebenarnya ini kalau kita belajar bahasa Indonesia ini sindiran ya. Sebab kata malas kan gak mungkin kita padankan dengan sama dengan orang bilang, kamu jangan ke gereja itu, gereja setan. Kata setan dan kata gereja itu gak cocok. Maka kita katakan itu aliran sesat. Oh, dulu kan, maka saya coba ingat, saya coba pelajari ini kan tema diberikan udah beberapa minggu. Saya coba, emangnya Tuhan pemalas kah? Saya bangun ini karena Dia. Saya datang ke sini itu karena Dia. Ini jantung berdetak, nadi berdetak, kita bicara ini karena Dia. Tapi maksudnya apa ini? Oh, setelah kita telusuri ayat-ayatnya, maka kita menemukan kenapa Tuhan sampai bersikap seperti ini pada kita. Kita akan menemukan alasan-alasan kenapa. Nah, kalau kata malas bukan berarti dia tidak bisa, bukan berarti dia tidak mampu. Kata malas berarti dia mau berdiam diri. Dia, orang Betawi bilang, ogah lah. Bukan berarti dia tidak mampu, bukan berarti dia tidak mempunyai kapasitas. Bukan berarti dia kapasitasnya, kompetensinya, bahasa kerennya. Enggak, dia sangat bisa semua. Tapi kenapa dia tidak bisa, tidak mau? Bukan pada takaran itu. Pasti ada sesuatu yang membuat dia tidak mau memberkati kita. Pasti ada hal-hal yang telah mengecewakan dia sehingga dia tidak mau memberkati kita. Maka kata malas ditempatkan pada kata itu. Nah, kita akan cari, kenapa Tuhan kok jadi nggak mau sih memberkati kita? Coba kita rasa-rasa dalam kehidupan kita ya. Kita pakai rasa dulu ya. Ya. Ada satu ibu di jemaat kami. Mama minta uang anaknya. Anaknya sudah kerja dan anaknya ini juga binaan kami. Mama, kok ibadah-ibadah terus? Mama kok ke gereja terus? Apa nggak capek ya? Kamu ya. Mamanya marah karena kamu pemalas. Mamanya bilang ke anaknya, kamu pemalas, jangan berharap kamu mendapat apa-apa dalam hidup kamu. Kalau kamu malas dengan Tuhan dan Tuhan pun malas dengan engkau. Kalau kamu malas dengan Tuhan dan Tuhan malas dengan engkau, baru ini kalimat ini mungkin ini mau cocok untuk kita. Kalau kita malas dengan Tuhan, dan kalau Tuhan malas dengan kita, wah ini pasti ada sesuatu yang hal-hal yang akan terjadi. Pasti ada perkara yang akan terjadi yang membuat kita itu menderita. Nah, kira-kira Bapak Ibu, hal-hal apa saja sih? Kalau kita telusuri ayatnya, kita mulai baca ayat-ayatnya, coba telusuri ayat-ayatnya. Mana kira-kira yang membuat Tuhan tuh nggak tergerak hatinya, tapi dia diam aja. Di perjanjian lama itu ada satu orang yang amat besar. Badan
badannya besar, powerful, datang dari Filistin. Lalu berhadapan dengan seanak kecil. Lalu anak kecil begini, saya datang dalam nama Tuhan. Orang yang badan besar bilang, anjingkah aku sehingga engkau datang dengan alat-alat seperti itu? Nah, coba lihat, kita sudah tahu siapa orang ini. Badannya besar. Lalu ketika orang punya memandang orang lain karena merasa diri sudah besar, maka dia melihat objek lain itu kecil. Dia selalu melihat yang lain, bukan saja kecil badannya seperti saya, tapi selalu melihat kamu tuh nggak ada apa-apa. Sudah nggak ada apa-apa berarti kamu nol. Maka dengan demikian dia sudah ada kebanggaan dalam dirinya. Tapi yang kita tahu bahwa itu cerita justru orang yang macam begini ditunjukkan oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa itu? Daud dan Goliat. Sayangnya itu seringkali hanya jadi pengetahuan formal kita kan. Karena nggak mungkin juga Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang maha suci, yang ampunnya semesta ini, maha baik, maha kuasa, tidak bisa memberkati. Tuhan tidak mau, pasti ada alasannya. Ketika orang besar ini hancur dan takut, kita tahu penyebabnya. Bahwa yang kecil ini mengandalkan Tuhan, sementara yang besar dia mengandalkan kekuatannya. Ketika dia mulai mengandalkan kekuatannya, maka Tuhan bilang, saya mau hajar kamu. Ayat berapa itu? 19. Ku hajar kamu karena engkau sudah membanggakan. Maka kita menemukan satu poin pada bagian ini. Ternyata di jemaat Laodikia ini ada orang sombong. Saya teringat lagi Bapak Ibu cerita perjanjian lama. Waktu kerajaan Israel dikudeta, Yehu menyerang istana, menjatuhkan Raja Ahab. Dia ambil alih, namanya kudeta, berarti kepemimpinan kekuasaan raja yang sah itu kemudian datang. Yehu kemudian datang menyerang istana Israel. Dan Bapak Ibu kan simak baik-baik cerita ini. Ada perempuan yang buka gorden. Dia buka gordennya dan dia lihat, ada rombongan datang. Dia tutup gorden. Dia tidak tahu itu pasukan datang. Ambil dia ketika dia lagi buka jendela, maka pasukan itu datang. Ambil dia dari lantai atas dan lempar dia dari jendela. Lempar dia di jendela, pas dia jatuh patah-patah. Maka anjing-anjing liar itu datang memakan tubuhnya, jenazah. Dan anjing-anjing itu berseliweran, ada yang ke hutan, ada yang ke kota. Jadi di mulut anjing-anjing liar ini, binatang liar ini penuh dengan daging dan berceceran kemana-mana. Entah di kota, entah ke hutan-hutan, berseliweran di mana-mana. Ceceran darah dan potongan-potongan daging berseliweran di sepanjang tempat. Tahu siapa orang ini? Ih, sebel ya. Jadi kita kalau ngomong, gue sebel banget, karena ini sebel. Tahu apa kesalahan? Karena dia membuat bangsa Israel nggak menyembah kepada Tuhan. Dia taklukkan suaminya, Raja Ahab, tunduk kepada dia dan bangsa Israel jadi menyembah berhala karena pengaruh dia. Jadi perempuan ini berkuasa, yang raja suaminya, tapi dia mengambil alih kekuasaan. Jadi mirip-mirip dengan Goliat tadi. Ada kekuasaan orang pakai otoritas tubuh, kekuatan fisik.
tapi dengan pengaruh pikiran-pikiran, dengan ide-ide mengalihkan orang dari Tuhan. Maka tunggu waktu orang semacam ini akan mengalami kejadian seperti ini. Membuat saya berpikir, Tuhan, lihatlah orang-orang yang tidak kau berkati, orang-orang yang kau kasih panggung, orang-orang yang kau kasih kekuasaan, orang-orang yang kemudian menghina engkau. Dan kita temukan pada bagian yang sungguh mengerikan pada jemaat Laodikia. Apa yang mereka? Ternyata saya baca ya, memang orang-orang Laodikia ini bukan orang-orang biasa-biasa. Kami ini tidak kekurangan kok. Orang-orang kaya banyak. Kita punya saudara-saudara dari Maluku Utara, datang dari daerah tambang. Mereka orang-orang kaya karena tanah mereka itu tambang emas, tambang nikel. Saya ingat juga cerita bagaimana Yesus lahir. Maka ada orang yang mempersembahkan banyak harta kekayaan. Apa saja yang dipersembahkan? Emas, kemenyan, mur, dipersembahkan. Jadi orang-orang yang ternyata ini punya semuanya, merasa kosong kalau mereka nggak membagikan apa yang mereka miliki. Nah ini patut kita teladani. Mereka datang kepada bayi putra Natal itu dan mempersembahkan. Ini orang kaya. Ada rasa sadar pada mereka bahwa kayanya itu, punyanya saya itu bukan punya saya sesungguhnya. Kepemilikan saya itu bukan kepunyaan saya, tapi sebenarnya itu kepunyaan Tuhan yang bisa saya kembalikan kepada Tuhan. Nah ini jemaat Laodikia. Firman Tuhan datang kepada mereka. Jadi karena engkau merasa diri kaya, merasa diri punya pakaian dari emas segala macam ya. Aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Waduh ini. Inilah kondisi jemaat. Jadi boleh dikata secara materi sebenarnya mereka tidak kekurangan apa-apa. Ingat, secara materi mereka punya emas, mereka punya pakaian yang bagus-bagus, pakaian mewah, sepatu, rumah mereka bagus. Tapi itu secara dunia, Bapak Ibu. Usaha-usaha kita, kerja-kerja kita. Saya punya apartemen sana, punya di sana, punya di sini. Tapi itu mungkin model jemaat Laodikia. Tetapi lihat kritikan Tuhan datang pada mereka. Kamu secara materi luar biasa, tapi bagaimana dengan kehidupanmu secara rohani? Kita temukan itu pada ayat-ayat. Engkau tidak panas. Apa maksudnya? Orang-orang Kristen Laodikia, engkau tidak panas. Mungkin kita mau gambarkan ini air kali ya. Kalau air panas bisa bikin kopi, bisa bikin teh. Engkau juga tidak dingin. Kita mungkin bayangkan ini juga air. Dingin bisa jadi RS, tapi bagaimana kalau digabung antara panas dan dingin? Setelah saya pelajari Bapak Ibu, ternyata panas di sini mengartikan bahwa semangat rohani, api Roh Kudus itu tidak ada pada mereka. Engkau tidak panas,
artinya spiritualitas, ketaatan mereka, semangat mereka. Aduh, ibadah lagi. Aduh, melayani lagi. Memang sampai Bapak ini. Ingat di Filipi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Tanpa kita sadar, nafas ini automatically, denyut nadi ini otomatis. Nah, ada andil kita. Sehingga saya bisa bernafas, bisa berkhotbah, kau bisa makan, bisa minum, bisa nyetir, bisa kelola bisnis, bisa kemana-mana. Itu kita nggak ada andil. Setiap tarikan nafas kita, denyut nadi kita itu adalah pemberian. Jadi kalau kita bilang Tuhan pun malas, sebenarnya itu Tuhan nggak pernah mau malas. Sebenarnya dengan katakan Tuhan malas, sebenarnya koreksi bagi kita. Karena sesungguhnya tidak demikian. Sekalipun kita kurang diajar, kurang dilatih, jadi kurang ajar kan, Tuhan masih bilang, enggak, saya masih tunggu kan. Saya tunggu waktu. Ada ayat mengatakan Tuhan bukan tidak lalai, tapi Dia cukup sabar. Sebab kalau Tuhan sentil aja, Tuhan bilang, kau punya kelakuannya. Kau begitu sombong seperti Goliat, begitu sombong seperti Isabel yang ambil kebun anggur dari. Ingat, Isabel Tuhan catat dia, diskusi dia, opini dia, rapat dia, niat dia, Tuhan baca, Tuhan lihat. Oh, tapi sayangnya kau gak bertobat. Maka apa yang terjadi? Ini lukisan saya kalau baca kisah-kisah seperti ini memang mengerikan sekali. Tuhan ini nggak main-main. Makanya ada satu teolog namanya Markion, dia bilang Tuhan di perjanjian lama itu tidak mengenal ABCD. Pokoknya kalau dia dosa, hukum, mati. Dosa, tidak bertobat, hukum, mati. Caranya gimana? Entah penderitaan, entah bisul, entah kanker, tumor, lever jantung. Kemarin dia sehat walafiat. Dia orang baik-baik. Katamu, dia orang baik-baik. Tapi Tuhan punya penglihatan yang tidak kita bisa lihat. Tuhan punya cara memandang dengan kekudusannya, dengan kemuliaannya, dengan kebenarannya. Kalau kita memandang dengan suka-suka kita, tapi Tuhan punya cara pandang beda. Enggak. Saya mau supaya the end of the world, dia selesai dari dunia, daripada dia pengaruhi si A, si B, si C. Engkau nggak panas. Berapa tahun bangsa Israel perjalanan di padang gurun? Berapa puluh tahun mereka ada di padang gurun? Saya buka tafsiran padang gurun bicara tentang penderitaan, kekeringan, tapi mereka masih bisa makan dan minum. Mereka melawan Tuhan, paling melawan Tuhan. Lihat aja mereka di padang gurun, tapi Tuhan masih kasih makan. Tapi Tuhan bilang nanti. Setelah mereka keluar dari padang gurun, disensuslah mereka. Tuhan sensus jumlah mereka berapa. Saya tidak ingin mereka yang kurang ajar sama saya di padang gurun masuk tanah Kanaan. Disensus, mati mereka tidak diizinkan masuk. Tuhan kasih waktu. Kita mungkin nyaman dengan hal-hal yang tidak benar, Tuhan kasih waktu. Tapi kalau ayat yang ke-19, Tuhan kasih kesempatan. Aku mau kasih engkau, makanya aku tegur. Nah, ini mungkin yang maksud dengan tema. Tuhan malas berkati, makanya justru sebaliknya aku tegur, ku hajar. Saya ingat, perjanjian lama, mengerikan banget. Tuhan bawa mereka ke padang gurun, Tuhan kasih mereka makan minum, mereka anak saya kasih makan. Tuhan kasih makanan cukup, bahkan berlimpah. Tapi Tuhan bilang, hari ini ada, besok ada, seterusnya dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka nggak mau tahu itu.
Mereka pikir besok nggak ada ombak, harus enak. Akhirnya busuk mereka simpan. Karena mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Engkau tidak panas, artinya apa? Semangat rohani, api Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan diri kita. Si A, si B, si C, maka jemaat Laodikia secara komunitas dia juga begitu, letoy secara rohani. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang suci dari Kalvari. Kita kaum melayani pergi kemana-mana. Kalau Roh Kudus tidak bakar hati kita, paling kita aduh jauh, aduh ombak. Coba lihat orang dari Maluku, aduh ombak. Nih pendeta Niko bilang saya hampir tenggelam kapal dari Pulau Obi ke Ternate itu kapal semili. Tapi dia punya istri dan anak-anak tidur, tapi mereka yang buka mata kapal semili. Mungkin itu orang buat lagu ya. Di tengah tapi kita kan diselipi Jakarta Selatan nggak pernah ada ombak. Nggak ada ombak kan kita kan? Ada apa Pak? Gempa. Saya dengar cerita dari teman saya katakan anak saya diutus ke Papua untuk apa ya? KKB itu mereka. Pak, jangan salah Pak, ini tenang kampungnya. Jangan dianggap itu tenang. Jangan kau lepas senjatamu dan berjalan. Itu udah langsung senjata. Justru itu yang paling berbahaya. Ada lagi peribahasa. Air yang dalam tenang. Diam-diam menghangatkan. Bahaya. Jangan lihat dia tenang, itu dalam itu. Itu maksud ini istilah-istilah yang menggambarkan tentang apa? Kesombongan dan keangkuhan. Ini jemaat Laodikia, engkau tidak panas. Api Roh Kudus tidak ada pada kamu. Makanya Tuhan pun nggak mau berkati kamu karena api ini nggak ada sama kamu. Engkau pun tidak dingin. Lawan dari panas ya dingin. Apa maksudnya? Engkau tidak pernah sadar. Ini dingin ini di sini. Dalam teks Yunani mau mengatakan sebenarnya kamu tuh nggak pernah ngerti ya, kamu itu sudah terpisah jauh dari Tuhan. Seharusnya kamu sadar bahwa kebutuhan kamu itu adalah bukan lagi ini itu barang. Kebutuhan kamu ini adalah pertobatan. Yang kamu butuhkan sekarang ini bukan lagi, kamu kan sudah punya semuanya. Tapi kebutuhan yang kamu butuhkan sangat mendesak. Karena secara mati emas kamu punya, kita mungkin punya investasi yang besar, perusahaan di mana-mana, materi kita nggak sudah melimpah lah soal itu. Tapi kata dingin mau mencerminkan ada kebutuhan yang tidak kita sadari. Apa itu kebutuhan akan Tuhan? Dingin secara rohani dia dingin. Sudah terpisah jauh dari Tuhan dan engkau tidak sadar sebenarnya engkau membutuhkan Tuhan. Jadi didefinisikan di sini ternyata dingin itu engkau tidak mau berubah, tidak mengerjakan pertobatan. Maka kata suam-suam. Apa maksudnya kata suam-suam? Merasa diri cukup. Nah ini bahaya nih. Dalam sejarah gereja kekristenan itu ada orang yang menjauhkan diri dari keramaian, mau memusatkan diri kepada Tuhan. Namanya asketisme. Baru saya kalau mau bergaul dengan dia, enggak deh, nanti rohani saya terganggu. Hati-hati ada yang seperti ini. Maka dibangunlah biara-biara kan. Lihat tempat-tempat yang terpencil di hutan-hutan. Ada bangunan, kastil-kastil. Ketika di sana mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Terutama di Eropa ya, kastil-kastil ternyata ada orang yang berdoa. Mereka nggak mau ke kota, mau bersentuhan dengan teknologi, nggak mau bersentuhan. Mereka mengasingkan diri. Loh kenapa? Takut terjadi mereka nggak mau ada konektivitas dengan dunia
Jadi mereka sudah pisahkan dunia ini. Ini dunia suci, ini dunia berdosa. Padahal orang percaya diutus kepada dunia yang berdosa supaya engkau mengubahkan yang berdosa itu bisa kembali kepada Tuhan. Maka ini mereka tarik diri. Ini bahaya orang Laodikia itu. Jadi ini pun masuk kategori kesombongan secara rohani. Merasa diri sudah oke banget secara rohani, tapi mereka, saya nggak mau bergaul dengan dia. Enggak, itu orang kumuh, enggak itu. Kamu yang kaya ini, yang punya semua, diutus di tempat yang kumuh. Kumuh tidak mempengaruhi kamu karena kamu emas. Mau ditempatkan dimanapun, integritas, kompetensi dirimu, kerohanianmu itu sudah begitu kuat. Justru kamu diutus di situ untuk menjadi berkat. Amin. Maka kalau model begini, dia yang dimaksudkan selalu merasa, oh aku bisa kemampu. Secara fisik juga kita bilang, oh oke, saya nggak perlu dibantu. Ini juga masuk kategori apa? Sombong. Jadi secara keseluruhan sebenarnya jemaat ini jemaat yang sombong. Makanya karena kamu merasa diri mampu, sudah urus kamu. Kita pun begitu. Kamu bisa, padahal nggak mampu, bilang mampu, terus juga sombong. Ini jemaat Laodikia, coba sampai ayat-ayat nggak perlulah kita buka tafsiran. Tapi cukup bagi kita. Karena engkau, coba lihat ayat berapa itu ya. Karena engkau berkata, aku kaya. Ayat berapa itu Bapak Ibu? Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa. Wih, saya nggak kekurangan apa-apa. Pernah nggak dengar orang semacam begini ya? Saya nggak kekurangan apa-apa. Saya rajin, saya semua. Wah, yuk ikut komsel, yuk ikut ini. Terpisah. Kata dingin berarti apa? Saya pun kadang-kadang juga menyadari. Jangan-jangan pelayanan yang saya dan istri kerjakan membuat saya dingin dengan Tuhan. Karena ini sudah jadi apa? Rutinitas, menjadi sebuah aktivitas. Ingat Bapak Ibu, tidak semua aktivitas itu, pelayan-pelayan itu menjadi produktivitas, nggak sama. Tapi satu dua hal yang Anda kerjakan itu ternyata mengangkat orang. Karena bila aktivitas maka kamu bisa, aduh malas, aku capek. Nah itu. Tapi kalau bicara produktivitas, mereka kata, Tuhan pasti mampukan. Besok kamu tunggu ya, saya kesana. Jauh, tunggu saya kesana. Oleh pertolongan Tuhan, saya bantu kamu. Bukan saya ya, saya punya teman begitu. Oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, tapi bukan minggu ini ya, berdoa ya. Selalu dia berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kalau berharap pada kekuatannya, nggak mungkin. Nah orang Laodikia itu sudah merasa, oh saya punya semuanya. Makanya Tuhan datang. Kalau kau merasa begitu, maka ayat yang ke-18, maka aku akan memuntahkan engkau. Ini yang kata malas, bukan memberkati malah lebih berbahaya kan itu berkata malas. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Tuhan punya semuanya. Emas paling bagus, intan, perak, semua ada pada Tuhan. Coba kamu punya apa untuk beli apa pada Tuhan? Dengan semua kemegahan yang ada padamu, kamu bisa beli Tuhan? Enggak. Kamu harus tunduk, mengakui, kamu harus mengalami pertobatan, mengagungkan Dia. Nah kalau kamu modelnya begini, malah bukan diberkati, malah aku akan memuntahkan. Saya tanya Bapak Ibu, siapa yang pernah muntah? Siapa yang pernah muntah? Pak Pendeta mau. Ada lagi? Nggak apa, Nona. Bapak, kita semua rasanya ya pernah muntah. Kenapa? Ada sesuatu yang nggak cocok di dalam. Saya kalau makan makanan yang terlalu banyak, perasa itu. Karena itu makanan saya itu tawar semuanya. Paling garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Kalau sudah termasuk ini bumbu A, bumbu C, bumbu B, bumbu A, semua bumbu A, B, C, D, set itu dia masuk langsung kepala saya pening dan rasanya mau memuntah. Tapi bagi orang lain mungkin oke saja, pengen keluar. Muntah berarti dikeluarkan secara baik sengaja maupun tidak sengaja. Artinya yang dimuntahkan itu sudah jadi sampah. Kamu bilang kamu hebat ya orang Laodikia. Kamu bilang kamu kaya raya, kamu kuat, tapi di hadapan Tuhan muntahkan kamu. Aduh,
Dengan membaca, oh Tuhan jangan sampai Engkau muntahkan kami. Ini lebih berbahaya dari kata malas. Kenapa? Karena kamu gak panas. Cintamu pada Tuhan gak ada. Semangat memberi kepada Tuhan gak ada. Engkau tidak dingin, engkau dingin kenapa? Engkau sudah begitu jauh dari Tuhan dan engkau tidak sadar bahwa sudah jauh dari Tuhan karena ada yang tarik engkau. Bapak Ibu, kalau engkau jauh dari Tuhan, kira-kira engkau dekat dengan siapa? Jawab sendiri. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, kira-kira engkau dekat dengan siapa? Ya? Saya selalu bertanya, Tuhan jangan saya selalu jauh dari. Kalau saya sudah jauh daripadamu, berarti saya sudah dekat dengan dia. Dia bolos, sibolis. Tuhan kasih nyaman, zona nyaman. Kau aman di situ. Kau bilang itu atas nama pelayanan. Nah, itu seperti api di bawah yang mulai panas dan ada tungku, ada air dingin, lalu kita panaskan pelan-pelan. Lama-lama, 1 derajat, 2 derajat, titik mendidih menurut Celsius berapa ya? 100 derajat Celsius. Dan tidak tiba-tiba air mendidih kita pegang, langsung otomatis. Tapi enggak, pelan-pelan dulu. Ini ada teman saya cerita. Gampang kok kalau mau bunuh kera. Gampang. Padahal mau tembak habis peluru, tunggu aja musim angin. Karena dia selalu pegang ranting cabang, dia pegang. Angin kencang, semakin dia. Tapi kalau angin sikit-sikit, sepoi-sepoi, mata satu mulai tertutup, dua tertutup, tangan sudah mulai lemas. Sepoi-sepoi lagi, dan dia jatuh. Mulai terlena. Hati-hati Bapak Ibu, engkau sudah mulai terlena. Itu kita gampang jatuh. Tapi ketika ada badai, ada cobaan, kita datang pada Tuhan, mungkin semakin kita kuat di dalam Tuhan. Kita berseru, kita memanggil nama Tuhan. Mari kita panas. Semangat rohani itu harus ada di bagian kita. Jangan lihat jauh, jangan lihat ke enggak bisa. Percayalah mereka yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan perlengkapi mereka dengan kuat kuasa. Amin. Maka Tuhan menjadi malas memberkati bukan karena ia tidak mau, tapi karena jemaat menolak api rohani. Itu jemaat Laodikia. Karena itu kesombongan rohani menghalangi berkat. Itu ayat yang ke-17. Maka Tuhan berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Dalam teks ini mau bilang, semua kekayaanmu itu sebenarnya nggak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kau boleh mengaku punya semuanya, tapi Tuhan bilang, nafasmu itu punya siapa? Saya mau akhiri beberapa poin. 3 kondisi rohani yang membuat Tuhan menahan berkat. Saya mau simpulkan khotbah saya ini. 3 perkara yang membuat Tuhan tidak mau berkati. Apa itu? Pertama, buta secara rohani. Percaya Tuhan? Percaya. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia nggak jadi Tuhan, cuma formalitas, jadi pengetahuan. Tapi kita nggak melayani dia. Yang kedua, kondisi rohani yang membuat Tuhan menahan berkat. Yang kedua itu, kita selalu merasa hebat di hadapan Tuhan. Terakhir, sama sekali nggak mencintai Tuhan. Maka Tuhan bilang, kutegur dan kuhajar. Siap diberkati Tuhan? Amin. Amin. Siap diberkati Tuhan? Semangat kita.
Kita harus panas. Panas di sini berarti apa? Api Roh Kudus, semangat cinta Tuhan. Itu yang membakar hati saya. Maka Tuhan bilang, aduh, minggu lalu saya belum berkati dia. Tuhan gak pernah lupa. Memang dia belum berkati kamu umur 30. Nanti umur 50, Tuhan tahu semua pengorbanan. Ya? Saya kadang-kadang ini, Tuhan, kenapa belum sekarang? Tuhan bilang, Ferdinand, belum sekarang. Kalau saya berkati sekarang, kau jadi orang yang sombong. Coba saya kabulkan semua doamu. Tuhan berikan saya bis 2 tingkat. Tuhan berkati, lu mau parkir di mana? Sekarang aja udah stres, masuk gang itu semua punya mobil 321, mau maju aja nggak bisa. Tuhan bilang, saya tidak akan kabulkan doamu. Karena kalau saya kabulkan, kau akan jadi susah. Jadi ada satu teman dari Maluku, dia bercerita pada saya. Ini ada 2 orang nih, satu orang Kristen, satu orang Islam. Pak Pendeta, saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Saya sudah banyak berdoa, Tuhan nggak pernah berkati saya. Apa itu? Coba lihat tuh, Pak Haji sebelah. Dia minta motor RX King, langsung dapat. Uji cobanya dari atas gunung. Yang namanya juga cerita, benar nggak benar ya, kalau udah percaya ya. Mendengar tidak? Lanjut. Ini RX King di atas gunung. Saya juga bingung. Orang RX King mah langsung di Tuhan kabulkan doa Bapak ini. Dapat motor baru, Bapak Haji dari atas gunung. Tuhan Yesus, coba lihat itu, dia dapat. Tuhan hampiri orang Kristen yang bertahun-tahun berdoa nggak dapat. Yesus bilang, orang percaya, nah sabar. Motor baru itu sebenarnya belum pasang tali rem. Dia meluncur. Ini hanya ilustrasi. Jadi kalau saya tidak memberkati kamu, bukan berarti tidak. Segala sesuatu ada waktunya. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati GSI Alpha Omega. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, tegurlah kami jika kami selalu merasa sombong. Tapi kami buka hati padamu supaya kami panas, yaitu Roh Kudus bekerja di hati, di pikiran kami. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, kaki kiri kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk pergi menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ferdinand yang sudah sharing firman Tuhan. Sangat menguatkan ya. Jadi bersama Yesus itu di dalam Tuhan tuh harus jelas ya Pak ya. Kalau dingin sekali ya, panas ya. Kalau bisa panas terus gitu. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan di siang hari ini. Saya bacakan 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan kita di amplop putih ini khusus untuk persembahan Natal ya. Jadi mempersiapkan Natal yang tinggal beberapa saat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu.
Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, kemudian diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Kristus bersama-sama yang menyerahkan syafaat kami, menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang sakit dalam tangan Tuhan kehadiran. Diserahkan bentai dalam tangan-Mu, Tuhan berikan kekuatan khusus, Tuhan melawat, menyembuhkan sehingga apa yang dirasakan saat ini Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan. Serta Engkau bentai dalam tangan-Mu, Tuhan tetap berikan kekuatan, semangat di dalam Tuhan. Dan menyerahkan jemaat-jemaat yang sedang mulai pergumulan, yang sedang mencari pekerjaan, usaha-usaha yang sedang dikerjakan, bahkan apapun yang sedang diusahakan hari ini, mungkin mengalami kesulitan, kemacetan, Tuhan membuka jalan, sehingga apa yang diupayakan Tuhan memberkati, sehingga jemaat boleh belajar mengucap syukur baik atas kesulitan dan jalan keluar yang Tuhan berikan dalam setiap usaha dan pekerjaan. Menyerahkan juga yang mungkin sedang bergumul dalam masa depan, mencari teman hidup, juga menghadapi usia yang sudah lanjut di hari-hari tua, Tuhan juga memberkati. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi masa depan kami, baik untuk kaum muda maupun yang sudah lanjut usia, bahwa Tuhan senantiasa menyertai, bahwa Tuhan menyertai sampai memutih rambut, sampai Tuhan memanggil kami, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, ucap syukur untuk sidang sinode yang sudah berakhir dengan baik. Tuhan berkati, biarlah setiap perencanaan ke depan Tuhan memberkati, biarlah semakin hari GSI semakin maju dan kuat di dalam Tuhan. Juga menolong para pemimpin di dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Juga menyerahkan tim yang melayani, Tuhan berikan kekuatan, kesan terus semangat di dalam Tuhan, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Seluruh majelis GSI Alpha Omega Tuhan juga memberkati, berikan kerendahan hati, kesetiaan, dan berkat di dalam melayani Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan setiap jemaat yang hadir hari ini, Tuhan juga memberkati, yang mengikuti ibadah online juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, bahkan hamba Tuhan sudah melayani, Tuhan memberkati, juga pendeta yang mendampingi dari daerah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, dan syukur juga untuk saudara kami yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan menolong saudara kami, serahkan Bapak Sen Prabowo dengan seluruh jajarannya, semua tim, Tuhan menolong, berikan keberanian untuk menyatakan keadilan dan kebenaran, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Bapak, serahkan kami sejajarannya dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan syafaat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada jahat. Dan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah makin berdiri.
Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.